Jika kamu merasa sudah banyak berdoa, sudah banyak menangis di sepertiga malam, tapi hidupmu tetap terasa berat dan tidak berubah, lalu kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa doaku belum dikabulkan? Apakah Allah tidak mendengarkanku? Padahal mungkin Allah sedang menunggu satu hal, kesungguhan kita untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di Ruang Tenang channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Kalau kamu sedang menonton video ini, mungkin kamu sedang merasa lelah dengan diri sendiri. Tapi, kamu juga ingin menjadi versi lebih baik. Dan percayalah, keinginan itu saja sudah menjadi bukti bahwa jalanmu menuju lebih baik masih Allah buka lebar-lebar. Ada satu ayat yang sangat menenangkan, sekaligus menjadi pengingat buat diri kita tentang proses memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Allah tidak hanya menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa, tetapi juga mengajak kita berhenti sejenak dan mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Kebiasaan apa yang sedang aku rawat dengan baik? Arah hidupku sedang menuju kemana? Baikkah atau yang buruk? Sebagai seorang muslim, self-improvement bukan hanya tentang mengikuti tren yang sedang viral, bukan tentang terlihat paling kuat, paling produktif, atau si paling healing. Self-improvement adalah tentang kesadaran, tentang keberanian untuk jujur kepada diri sendiri dan mengatakan kepada diri bahwa ada bagian dari diriku yang perlu diperbaiki. Terkadang kita ingin hidup lebih tenang, tapi masih memelihara kebiasaan menunda. Kita ingin hati lebih lembut, tetapi masih sering membiarkan amarah berdiam dalam diri terlalu lama. Kita ingin dekat kepada Allah, tetapi jarang membaca Al-Quran sebagai salah satu bentuk dialog kita kepadanya. Jika hal ini terjadi, artinya kamu bukan pribadi yang tidak baik, namun kamu sedang belajar. Aku ingin berbagi kebaikan tentang bagaimana caranya kita bisa berubah dan bertumbuh lebih baik dengan mentadaburi Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 ini. Yang pertama, perubahan dimulai dari kebiasaan kecil. Dulu aku sering berdoa agar rezeki lancar dan hidup lebih tenang. Tapi kenyataannya, kebiasaan harianku masih berantakan. Aku masih bangun siang, bekerja tanpa fokus, dan menggunakan uang untuk hal-hal yang terkadang tidak penting. Nah, tidak heran kalau hidupku masih terasa stagnan. Dari sinilah aku pelan-pelan belajar. Dari ayat ini aku juga memahami bahwa kalau aku ingin keadaanku berubah, maka kebiasaan kecilku juga harus aku rubah. Aku mulai dari hal sederhana. Tidur lebih awal, bangun lebih cepat, membuat to-do list, dan menggunakan uang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Dari situ aku sadar bahwa perubahan besar memang lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Yang kedua, perubahan terjadi melalui cara kita merespon kegagalan. Aku pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi ketika bertemu kegagalan, rasanya itu
sedih dan ingin menyerah. Kemudian setelah merenungi ayat ini, aku jadi sadar bahwasanya kegagalan itu bukan sebuah tanda bahwa doa kita tidak Allah kabulkan, melainkan teguran lembut dari Allah bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari diri kita. Akhirnya, aku belajar melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan bagian dari proses. Dan seringkali, justru di balik kegagalan itu, Allah membukakan jalan yang lebih indah. Mungkin saja hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan, tetapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Yang ketiga, perubahan itu adalah tentang ibadah dan hati. Mungkin kebiasaan kita adalah merasa sulit khusyuk dalam sholat. Kemudian aku berdoa agar Allah menghadiahkanku kekhusyukan. Tapi aku sadar, ibadahku sendiri masih dilakukan dengan buru-buru. Maka salah satu usaha agar aku bisa lebih khusyuk adalah dengan memahami bacaan sholat, memperbanyak belajar tentang sholat, atau mendengar kajian atau ceramah agama yang menenangkan hati. Dan itu semua adalah bagian dari ikhtiar menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dan semua itu tetap berhati-hati untuk kita lakukan. Nah, sejak saat itu, aku memutuskan untuk berubah meskipun dengan cara yang sangat lambat dan pelan-pelan. Dan perlahan Allah juga menunjukkan jalan untuk aku terus kuat. Tentu saja, aku masih sering jatuh dan kembali kepada kebiasaan lama. Tapi sekarang aku tahu satu hal, bahwa aku tetap bisa bangkit lagi. Karena selama kita hidup, selalu ada kesempatan yang Allah berikan untuk kita berubah menjadi sosok yang lebih baik. Hidup yang kita jalani memang tidak akan selalu mudah. Tapi Allah berjanji bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian dalam setiap prosesnya. Sebagai penutup, aku ingin kita sama-sama tahu bahwa setiap usaha kecil, setiap niat baik yang kita simpan diam-diam, dan setiap langkah pelan yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, semuanya Allah tahu. Allah melihatnya. Berubah menjadi lebih baik justru membuatmu terkadang kehilangan banyak hal. Kehilangan lingkungan lama, kebiasaan lama, bahkan versi dirimu yang dulu terasa nyaman. Tapi ketahuilah, kehilangan itu seringkali adalah ruang untuk kita bertumbuh. Kalau hari ini kamu diuji dengan perubahan, dengan proses, dengan rasa berat untuk menjadi lebih baik, itu sebenarnya karena Allah tahu kamu mampu melakukannya. Jika hari ini kamu masih sering terjatuh dalam proses menuju lebih baik, masih sering kembali kepada kebiasaan lama, jangan pernah membenci dirimu sendiri. Kamu masih bisa bangkit lagi, pelan-pelan, dan konsisten. Karena menjadi sosok yang bertumbuh bukan tentang seberapa cepat kamu berubah, tapi tentang seberapa tulus kamu terus kembali menuju kepada Allah. Terima kasih sudah membersamai video ini sampai akhir. Semoga Allah menguatkan langkah kita dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi untuk akhirat yang kekal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.